Dok, seberapa penting sih vaksin terbaru itu PCV dan rotavirus? Gimana, Dokter Desi? Sebenarnya PCV dan PCV rotavirus sama itu vaksin rotavirus lama. sebenarnya bukan vaksin baru, Mas, vaksin lama, tapi rekomendasinya aja yang sedikit berbeda lah ya. Kalau PCV itu untuk mencegah pneumonia, Dokter Salma ya. Jadi kalau dulu itu kan diberikan PCV itu, kalau yang tahun 2017 kan kita diberikan lebih timing terbaiknya itu, waktu terbaiknya itu sebelum 6 bulan diberikan 3 kali kan dokter sama ya. Kemudian kalau dia tidak mendapatkan vaksin itu, misalnya belum mamahnya bahwa PCV itu harus diberikan di bawah 6 bulan. Nah masih ada kesempatan kedua, itu di usia 7 sampai 12 bulan itu diberikan 2 kali. Kemudian setelah usia di atas setahun diberikan minimal 1 kali. Nah tapi rekomendasi yang baru 2020 untuk usia yang 7 sampai 12 bulan itu memang diberikan 2 kali, tapi minimal jaraknya 1 bulan dan setelahnya booster lagi, nambah lagi di atas setahunnya 1 kali gitu. Nah, tapi kalau dia di atas setahun baru dikasih harus 2 kali. Jadi istilahnya itu lebih nambahnya lebih banyak. Kalau dulu cuma sekali cukup, ini 2 kali gitu. Kalau misalnya yang 7-12 tadi yang lama 2 kali, ditambah lagi setelah setahun 1 kali lagi gitu. Jadi dapatnya 3 kali totalnya. Tetap 3 kali. Tapi kalau misalnya dia dapatnya di awal, sudah dapat 3 kali, nanti booster aja di atas setahun sekali. Nah, booster itu penguat ya, Mams ya. Jadi penambahan imunisasi itu menguatkan proteksi, persentase proteksi untuk suatu penyakit. Jadi kalau misalnya kita ini kan penelitian-penelitian saya juga nggak hafal ya dokter Samaya. Misalnya PCV-nya diberikan cuma 2 kali, mungkin proteksinya cuma 80%, tapi kalau 3 kali ternyata 95% gitu. Gitu Mams. Jadi kok disuntik terus dok? biar ketemu dokter anaknya. jadi jadi Biar sekalian gitu ingat ya. gitu kan. Nah, kemarin kan bulan minggu kemarin ya kita sudah menjelaskan prinsipnya imunisasi ini adalah sel memori atau ingatan gitu kan ya, supaya tubuh kita mengingat dan mengenali, oh ini virus hepatitis sifatnya seperti ini, langsung ditembak to the point seperti itu. Nah, jadi kalau berkali-kali diingatkan itu responnya mungkin lebih cepat gitu, ketika virus itu yang virus beneran, penyakit beneran datang menghadang, itu lebih cepat, lebih baik penanganan oleh tubuh kita gitu ya, dibanding yang jadwalnya itu sekali 2 kali atau bolong-bolong atau boosternya nggak dikerjakan gitu ya, jadi nggak optimal ya. Iya, jangan lupa ya, Mams, prinsip dasar imunisasi tadi dipaparkan sedikit biar tubuh udah siap dan udah kenal harus Nah, menyerangnya tuh bagaimana, mengeluarkan tentara jenis apa gitu, ya. iya, tak kenal kan maka tak sayang ya Tak dokter. sayang. Heeh. Jadi memang harus dikenalkan dengan makin banyak, makin beragam jenis vaksin yang kita kenalkan ke tubuh anak kita, misalnya itu makin baik, karena nanti datang virus kuman A, oh gampang ini ngatasinnya, datang kuman B, oh ini Ya gampang udah ini siap semua tubuhnya ya, jadi iya. di dalam tubuh anak itu sel memorinya itu sudah mengingat virus-virus A, B, C, itu dokumentasinya udah lengkap lah istilahnya, jadi lebih mudah bala tentaranya untuk menghajar si virus Kuman tadi. atau virus, ya. Gitu ya. Jadi ya bukannya kita mau apa sih, kadang kayak kesannya jualan vaksin atau biar kunjungan ke dokter anaknya sering gitu. Enggak juga. Jadi kita malah pengennya cepat kelar gitu. Malah kan kita suka 2 kali suntik dong ini supaya sesuai dia on schedule gitu ya. Jadi pas gitu. Karena memang usia penyuntikan itu penting ya dokter Desti ya. Ada ilmunya Iya, juga. iya. Heeh. Jadi usia itu pemilihan kapan diberikan imunisasi dengan banyaknya itu kita mengaturnya itu juga dokter juga ada pertimbangan-pertimbangan ya dokter Iya, sama ada ya. ilmu dan Apalagi penelitiannya kalau yang misalnya panjang. datangnya telat gitu ya. Waduh, dokternya udah ibaratnya itu harus menjadwalkan, Berpikir keras. schedule jadwal baru gitu kan. Untuk anak ini Iya, lebih spesifik apa yang harus dikejar duluan gitu ya. mana yang lebih berbahaya, mana yang lebih Iya. berpotensi Makanya penyakit Mams yang seperti bikin itu. stres dokternya kalau telat.
Iya, saya kalau imunisasi telat mending yang obat batuk pilek deh. Iya. Soalnya jadi pusing. Jadi kalau bisa on schedule gitu ya supaya Nah, tadi optimal. tadi Bulan kan. PCV ya, Dokter Salma ya. Nah, rotavirusnya belum kita bahas, Dokter Salma. Gimana, Dokter Oh Salma? iya, Rotavirusnya OTCV itu tadi. mencegah pneumonia ya, Dokter Desi, paru-paru basah Pneumonia kalau itu istilah. radang-radang, ya, radang paru ya. Ya, Kayak orang kan tahu ya, COVID sekarang kan yang diserang kan paru-paru ya, Dokter Salma ya. Nah, iya. virus itu menyebabkan pneumonia di COVID-19, terutama pada orang dewasa. Nah, PCV ini juga bisa menyebabkan itu tadi, radang paru-paru. Jadi, Tadi kan ya, kuman jadi tuh, jenis kuman itu banyak yang menyebabkan etiologi penyebab penyebab penyakit radang paru itu pneumonia banyak. banyak. Salah satunya yang tersering pada anak yaitu PCV pneumonia Ini. ya PCV ya, pneumokokus. Jadi gini loh, ngapain sih mendamba-dambakan COVID-19 yang belum ada lah, tapi vaksin PCV yang sama-sama mencegah pneumonia dianggurin gitu. Dan Ya, kalau yang vaksin-vaksin lama itu dia udah diteliti jangka panjang, efek sampingnya tuh udah minimal ya Dokter Salma ya. Jadi lebih banyak manfaatnya. Kalau COVID-19 kan masih berlangsung, kita nggak tahu kan. masih perdebatan seperti itu. Jadi ya kita jalankan yang sudah ada aja dulu seperti itu, sudah yang pasti-pasti aja gitu loh ya. Jadi yang sudah yakin, sudah terjamin, kita lengkapin saja gitu. Jangan nggak usah pusing mikirin vaksin COVID-19 tapi anaknya PCV pun tidak gitu. Ya, Jadi betul. satu pemikiran yang aneh gitu kan ya. Yang Mahal jelas-jelas dok katanya vaksinnya dok. Gimana tuh? mahal Lebih sih. mahal kalau untuk Kena ngobatin. penyakit. Ya dah, iya kena Iya, penyakit gitu walaupun ya. pakai asuransi tapi kan masa, jadi tuh saya pernah eh, baca tuh ya, katakan dalam Al-Quran juga janganlah kamu membiarkan anak cucu keturunan kamu dalam keadaan lemah gitu. Jadi Ya, salah satu ikhtiar ya dokter sama ya. ya ikhtiar. Jadi Jadi kalau kita mencegah penyakit harus semua daya upaya kita lakukan, mulai dari iya, menghindari orang sakit, ada vaksin ya diberikan gitu ya. iya. Dan itu surat di dalam Al-Quran ya, salah satu surat dalam Al-Quran saya lupa, bahwa ada perintah bahwa janganlah kamu meninggalkan anak cucu keturunan kamu dalam keadaan lemah. Nah, itu mungkin satu kode atau implisit ya perintah untuk melakukan imunisasi, bisa jadi kan ya, karena dengan memberikan imunisasi kan kita memperkuat daya tahan tubuh anak kita seperti itu. Jadi ikhtiar Tuhan, Tuhan juga meminta kita untuk menjaga anak cucu kita ya, Dokter Desti ya, Iya. sampai dalam keadaan lemah seperti itu. Jadi ya mumpung ada fasilitasnya kita manfaatkan sebaik mungkin gitu. Kalau rotavirus gimana, Dokter Nah, Desti? rotavirus ini kan sebenarnya dia ada yang dua sediaan ya dokter sama ya, ada rotavirus yang monovalen, ada yang lebih lengkap ya pentavalen nyebutnya. Nah, kalau yang monovalen itu 2 kali pemberian. Nah, diberikan di usia 1,5 bulan, mulainya boleh di 1,5 bulan atau paling lambat tuh sekitar 12 minggu. Nah, nanti diulangi interval sekitar kalau dulu itu kan bisa 2 bulan intervalnya dokter sama ya, yang rotavirus. Kalau sekarang dianjurkan intervalnya 1 bulan, lebih dekat jaraknya. Nah, kalau misalnya yang sediaan rotavirus yang pentavalen itu diberikan untuk 3 dosis, intervalnya juga bisa 4 minggu gitu ya, 1 bulan. Nah, maksimalnya sampai dengan 32 minggu atau 6 bulan. Benar nggak 32 minggu 6 bulan ya? Oh, 5 bulan malah. Sorry, saya ke sebentar. Maafkan, saya tidak menyimak Bu Guru. Tapi intinya gitu, Mams. Intinya bahwa ada 2 sediaan dan dua-duanya itu intervalnya sekarang lebih dianjurkan tuh intervalnya lebih dekat gitu, 4 minggu. Kalau dulu anjuran optimal jedahnya itu 2 minggu gitu, lebih cepat sedikit. Tapi yang lain-lainnya sama sebenarnya. Nah, ada dasar pertimbangan kenapa intervalnya lebih pendek itu, ini langsung ditanya sama Mams itu. Karena kalau dulu itu ada kayak resiko terjadinya
invaginasi atau intussusepsi. Jadi mams itu namanya usus yang kebelit gitu ya. Nah, usus yang terbelit itu waktu dulu itu dicurigai penyebabnya bisa aja salah satunya vaksin rotavirus. Tapi ternyata menurut penelitian itu tidak terbukti. Makanya rekomendasinya boleh intervalnya lebih dekat 1 bulan gitu. Gitu, ya. Jadi Tapi intinya ikutin saja. nggak terlalu berubah sih kalau rotavirus, beda-beda dikit, cuma jumlahnya sama aja, terus di bawah 6 bulan harus kalau bisa diselesaikan gitu. Lengkap sebelum 6 bulan karena Lengkap sebelum 6 kejadian bulan. diare yang disebabkan virus rotavirus, virus yang namanya rotavirus itu paling tinggi di bawah 6 bulan dan paling berbahaya ya Dokter Desti ya. Iya, Tapi betul. kalau sudah lewat 6 bulan, anak kita masih tetap beresiko kena infeksi diare yang disebabkan rotavirus sampai 18 bulan. Jadi tetap harus dikejar, Kejar. dicukupkan. Tapi kadang ada juga dokter sama, udah diberikan vaksin rotavirus, tapi anaknya juga mengalami diare gitu ya. Nah, Mams, ini kan penyebab diare juga bukan hanya rotavirus, tapi penyebab terbanyak memang rotavirus, bukan berarti 100% anaknya tidak akan diare. Jadi tetap aja ada resiko diare yang disebabkan oleh infeksi-infeksi lain. Ya tetap harus menjaga kebersihan, higienitas gitu ya, dokter sama ya. Apalagi anak-anak kan semua masuk mulut, ketemu Iya. sendal masuk mulut, ketemu pena masuk mulut. Jadi tetap harus dijaga. Jangan mentang-mentang sudah imunisasi rotavirus terus anaknya sebebas gitu ya.